Masih semangat untuk belajar ya? Masih. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Agung pimpin doanya terlebih dahulu. Berduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih Agung. Kemudian kita lanjutkan absensi, barangkali ada yang tidak masuk pada siang hari ini. Abdul Aziz ada? Ada. Kemudian Afrida, Ada. Agung, Ada. Ahmad Soleh, Ada. Andriano, sakit. Aprilia, ada. Alila, Ayu, Cika, Denisa, Dewi, Dwi Bagas, Ada. Evanes. Ada. Oke. Jadi untuk hari ini yang tidak masuk ada 3 siswa dan ketiga-tiganya sakit ya. Baik, siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan litosfer. Kalau di minggu kemarin sampai mempelajari bagian-bagian dari litosfer, nah kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita terkait dengan tenaga dari bumi. Nah, ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Nah, untuk hari ini tenaga yang dari dalam bumi yang kita kenal kalau di geografi itu disebut sebagai tenaga endogen, dan nantinya kaitannya dengan pengaruhnya bagi kehidupan kita juga akan kita pelajari. Oke? Mengulang atau flashback terkait dengan litosfer, bagian-bagiannya apa saja. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari itu. Jadi litosfer itu dibagi menjadi berapa bagian toh? Ada 3 bagian. Pertama apa? Kerak bumi. Yang kedua? Inti bumi. Sebelum inti? Mantel bumi. Dan yang terakhir ada inti bumi. Di mana inti bumi itu ada inti bagian dalam dan ada inti bagian luar. Oke. Kita lanjutkan pembahasan pelajaran kita terkait dengan endogen. Ini Bu Fat ada beberapa gambar, nanti silakan diperhatikan. Jadi kita akan belajar tenaga endogen dan juga pengaruhnya bagi kehidupan, dan model pembelajarannya untuk hari ini pakai PBL atau Problem Based Learning. Jadi belajar berbasis masalah. Nah, nanti sampean menganalisa. Nah, tujuan dari pembelajaran ini sampean diharapkan mampu memahami proses perubahan bentuk muka bumi akibat dari tenaga endogen atau tenaga dari dalam bumi. Itu ada gambar yang pertama. Gambar apakah itu? Ada pegunungan, bentuk muka bumi. Nah, bentuknya ada yang berupa pegunungan, ada datar, dataran rendah, ada gunung. Kemudian kalau yang gambar yang kedua ini, gambar gempa bumi yang mengakibatkan apa itu? Rumah hancur atau rusak. Jalannya juga bisa. Kemudian gambar yang ketiga itu ada gambar apa? Gunung meletus atau gunung api yang mengeluarkan lava. Oke. Jadi tadi sampai sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Fat, dan Bu Fat ingin tanya lagi, apa sih yang menyebabkan terjadinya tadi ada kenampakan bumi yang berbeda-beda bentuknya. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada yang
gunung, ada juga pegunungannya, kemudian ada seisme, ada juga vulkanisme. Itu yang menyebabkan apa sih? Ada yang tahu? Tenaga dari dalam bumi. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ketika tadi sampean melihat gambar ini, gambar yang kedua, kemudian gambar yang ketiga, pernah nggak sih di tempat kalian atau di sekitaran tempat tinggal kalian merasakan gambar ini? Pernah. Oke. Sampai yang seperti ini apa tidak? Alhamdulillah tidak sampai yang seperti ini ya. Kemudian kalau yang gambar kedua, pernah melihat ini? Di wilayah kita ada apa enggak? Alhamdulillah tidak ya. Jadi sampean melihat vulkanisme atau gunung api yang meletus, itu bisa lewat YouTube mungkin. Ada yang lihat lewat TV? Aku mungkin lihat dari televisi. Kemudian ada juga yang melihat dari Google. Jadi sampai tidak asing lagi ya yang namanya vulkanisme atau gunung api ya. Kemudian saya pengen tanya lagi, dampaknya dari gambar yang kedua, gambar yang terkait dengan seisme, itu dampaknya kira-kira apa sih? Ada yang tahu dan berani berpendapat? Aku lagi, monggo. Dapat merusak fasilitas umum. Merusak fasilitas umum itu dampak dari seisme atau gempa. Ada lagi? Monggo Cika. Terhambatnya distribusi barang dan jasa. Terhambatnya distribusi barang dan jasa karena akses jalannya juga terhambat. Kemudian kalau gambar yang ini, gunung api, vulkanisme, dampaknya ada yang tahu dampak dari ini? Yuk, ada yang tahu? Berani berpendapat? Saya kasih poin. Ada tidak? Memakan banyak korban jiwa. Memakan banyak korban jiwa. Oke. Kemudian ada lagi selain itu, selain yang disebutkan sama Evanes, yang belakang, yuk. Ada lagi? Tidak? Apa, Bagas? Jadi gempa. Terjadi gempa. Gempa yang disebabkan oleh letusan gunung. Itu. Oke. Oke. Untuk memahamkan kalian terkait dengan tenaga dalam bumi dan juga pengaruhnya, buat selain ada gambar, ada juga video. Silahkan nanti sampai perhatikan videonya dan catat poin-poin penting dari video tersebut. Ya. Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas materi geografi, yaitu tenaga endogen. Apa itu tenaga endogen? Simak video ini sampai
Baik, tadi sudah dilihat ya, sudah ditonton bersama terkait dengan video tenaga endogen. Itu apa saja, tadi sampai sudah melihat semuanya. Nah, untuk memahamkan kalian, tadi tenaga endogen ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama tadi apa? Tektonisme. Kemudian yang kedua ada seisme dulu, kemudian vulkanisme. Nah, ini Bufat akan membentuk kalian menjadi 6 kelompok, ya. Kelompoknya sesuai dengan yang Bufat pernah bentuk kemarin. Jadi ada yang satu kelompoknya itu 5 siswa, ada juga yang 4. Nah, nanti masing-masing kelompok akan buat berikan studi kasus dan juga kalian harus mengerjakan LKPD yang saya berikan. Oke. Sekarang sampean membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang pernah saya buat di minggu sebelumnya. Monggo silakan. Kelompok 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Oke. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 tugasnya terkait dengan tenaga endogen, yaitu tektonisme dan pengaruhnya bagi kehidupan. Sampai menganalisa tektonisme itu membawa pengaruh apa bagi kehidupan, ya. Nah, sampai juga akan saya berikan ini pertanyaan. Jadi selain studi kasus itu ada pertanyaan-pertanyaan di LKPD ini yang wajib sampean kerjakan, ya. Nomor 1, 2, tektonisme dan pengaruhnya bagi kehidupan. Oke. Satu, kelompok yang kedua. Kemudian kelompok ketiga dan keempat itu studi kasusnya kalian harus menganalisa seisme dan pengaruhnya bagi kehidupan. Sama dengan kelompok 1, 2, sampean juga harus mengerjakan pertanyaan-pertanyaan selain harus menganalisa pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini sampean kerjakan. Oke. 3. Kemudian yang keempat. Oke. Yang kelompok 5 dan 6 itu studi kasusnya terkait dengan vulkanisme. Vulkanisme pengaruhnya bagi kehidupan apa? Sampai analisa. Sama dengan kelompok yang sebelumnya, pertanyaan yang ada di LKPD juga wajib sampean rampungkan, ya. 5, kemudian 6. Oke. Silahkan tugas masing-masing kelompok itu dikerjakan dan sampean diskusikan sebaik mungkin dengan anggota kelompok kalian. Bufat berikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan studi kasus dan juga soal yang ada di LKPD. Monggo, silakan. Yang ininya enggak usah dikomentin, namanya siapa saja, kemudian studi kasusnya saya berikan lembaran pertama. Ini sampean analisa yang ini ya, bagian sampean kan seisme. Nah, seisme itu apa? Kemudian pengaruhnya bagi kehidupan apa? Kemudian ini pengaruhnya bagi kehidupan. Kan dia punya dampak positif, punya dampak negatif terhadap kehidupan kita. Sama tulisan. Ini juga. Iya, itu yang studi kasusnya.
Iya, nama kelompoknya dikasih. Kalau nomor absennya nggak apa, nggak usah ditulis nomor absen. Saya tulis siapa yang maju. Jadi untuk perwakilan provinsi nanti satu, saya sama satu. Ya sekarang bagi-bagi biar waktunya cukup, ini sampai
Kelompok mana yang presentasi ke depan dan nanti yang tidak kebagian presentasi bisa memberikan masukan ataupun bisa memberikan pertanyaan bagi kelompok yang presentasi. Ya, oke, silakan ditutup lagi ya KPD-nya tadi. Sudah semuanya? Sudah? Excel? Kelompoknya Excel? Sudah disusun? Ini nanti berdasarkan yang Bu Fat lihat keliling tadi, sekaligus menilai kerjasama dan juga tingkat kejujuran dan tanggung jawab antara masing-masing kelompok. Ada 3 kelompok yang saya minta untuk presentasi. Kelompok pertama itu terkait dengan tektonisme dan juga pengaruhnya bagi kehidupan. Itu yang saya minta untuk maju ke depan adalah kelompoknya Agung. Kemudian untuk yang maju kedua terkait dengan analisanya tentang seisme dan juga pengaruhnya bagi kehidupan, itu nanti yang maju adalah kelompoknya Cika. Kemudian kelompok yang maju, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga yang membahas terkait dengan vulkanisme dan juga pengaruhnya bagi kehidupan, itu ada kelompoknya Syahuri. Jadi ada 3 kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bareng teman-teman kelompoknya tadi. Oke, yang pertama kelompoknya Agung, monggo silakan ke depan. Dari kelompoknya Agung dan kawan-kawannya terkait dengan tektonisme dan juga pengaruhnya bagi kehidupan.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan kelas studi kasus tektonisme. Di sini saya akan memperkenalkan teman saya. Di sini ada Bagas dan saya sendiri Agung. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan tentang studi tektonisme. Apa sih tektonisme? Tektonisme merupakan salah satu dari jenis tenaga endogen. Tenaga endogen tersebut merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang terjadi akibat adanya suhu panas pada inti bumi. Dampak positif dari tektonisme membentuk gunung, baik gunung api maupun tidak berapi, menghasilkan tempat-tempat sumber tambang, menghasilkan objek pemandangan alam yang indah. Dampak negatif dari tektonisme menyebabkan gunung meletus atau mengalami erupsi, mengurangi lahan pertanian ataupun perkebunan, memicu terjadinya bencana alam yang banyak merugikan. Sekian, terima kasih. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Tapi yang pertanyaan-pertanyaan di LKPD sudah dikerjakan semua ya sampai poin ke-8? Sudah. Oke, baik. Jadi nanti selain studi kasusnya itu yang menjawab soal akan saya nilai sendiri ya. Monggo silakan yang mau bertanya jika. Bagaimana tektonisme dapat membuat logam-logam atau bahan galian berharga muncul ke permukaan? Bisa dipahami? Jadi pertanyaannya si Cika tadi, bagaimana sih tektonisme ini bisa menyebabkan mineral-mineral atau bahan galian itu yang sebelumnya ada di dalam, nah, dia bisa lebih terangkat ke permukaan. Nah, itu bagaimana pengaruh si tektonisme? Ada lagi yang mau bertanya? Ditampung dulu ya. Ada lagi? Monggo. Aktivitas tektonik itu apa? Apa sih aktivitas tektonik itu? Ada lagi ya? Monggo silakan. Siapa? Yang cewek dulu ya. Saya pernah mendengar kalau tektonis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu orogenesis dan epirogenesis. Jelaskan perbedaan kedua jenis tersebut. Baik. Bedanya orogenesis dan juga epirogenesis. Oke. Jadi ada 3 pertanyaan, saya rasa cukup. Nanti waktunya tidak sampai. Tadi pertanyaannya Sucika, kemudian pertanyaan dari Denis, dan juga pertanyaan dari Lutfi. Monggo silakan menjawab Agung S. Untuk pertanyaan pertama tadi gimana? Bagaimana tektonisme dapat membuat logam-logam atau galian berharga muncul ke permukaan? Aktivitas tektonisme membuat mineral bumi atau bahan galian terdorong ke permukaan disebabkan karena tekanan dan suhu yang sangat tinggi akibat pergerakan lempeng tektonik. Bisa dipahami ya Cika? Kemudian lanjut pertanyaannya Denisa. Aktivitas tektonik itu apa? Proses pergerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, patahan sehingga permukaan bumi ada yang rendah dan ada yang tinggi. Kemudian tadi bedanya orogenesis dan juga epirogenesis yang ditanyakan sama Desa. Coba anggota kelompoknya yang lainnya yang selain Naura, coba. Yuk.
yang tadi sampai sudah baca-baca bedanya orogenesis dengan epirogenesis itu apakah sama-sama mekanisme itu? Orogenesis adalah gerak lempeng teknik tektonik yang berlangsung cepat dan meliputi daerah yang sempit. Epirogenesis adalah gerak lempeng tektonik yang berlangsung cukup lama dan terjadi pada wilayah yang luas. Jadi orogenesis dan epirogenesis itu ya berkebalikan. Gimana Lutfi? Bisa ditangkap ya? Oke, baik. Saya rasa untuk kelompoknya Agung cukup ya. Nanti kelompok yang lain dan kebagian. Saya minta semuanya kasih applause untuk kelompoknya Agung. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan kelompoknya dan juga pengaruhnya bagi kehidupan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, saya sendiri Cikan Budi Sama. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema studi kasus seisme dan pengaruhnya bagi kehidupan. Seisme merupakan gerakan pada kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi. Seisme sendiri ada pengaruh bagi kehidupan yang terjadi menjadi dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif seisme yakni gempa tektonik dapat digunakan untuk mengetahui jenis mineral yang ada di dalam bumi. Gempa tektonik dapat digunakan untuk mengetahui struktur lapisan kulit bumi. Gempa dapat digunakan untuk menentukan jenis konstruksi bangunan. Dampak negatif sendiri seisme yakni terhambatnya distribusi bangunan roboh atau ambruk, terjadinya kebakaran karena terjadi sambungan pendek aliran listrik, saluran pipa air dan gas putus, terjadi tsunami apabila pusat gempanya di dasar laut, sarana dan prasarana transportasi rusak. Apakah yang mau ditanyakan? Oke, itu tadi sebelum saya potong dulu ya, terkait dengan seisme dan juga pengaruhnya bagi kehidupan. Nah, di LKPD ada beberapa pertanyaan selain studi kasus itu sudah dikerjakan ya, nanti saya berikan penilaian tersendiri. Oke, terkait dengan yang dipaparkan Cika dan juga anggota kelompoknya, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin Rian tadi, monggo. Kenapa Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi? Kenapa Indonesia itu rawan gempa bumi? Kemudian ada lagi enggak? Aku lempar Vanes ini. Yang jelas. Kita berikan waktu kesempatan buat Vanes dulu ya. Iya, silakan Vanes. Gempa bumi atau seisme berdasarkan faktor penyebabnya dibedakan menjadi berapa macam. Ada berapa macam seisme atau gempa bumi kalau menurut kelompok? Kan tadi ketika sampean menganalisa apa namanya studi kasus itu kan pasti browsing ya. Kemudian ada lagi enggak? Itu aja cukup. Untuk Cika dan kelompoknya dua penanya, monggo silakan dijawab.
menjawab pertanyaan dari Indian. Kenapa Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi? Karena Indonesia dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Gimana Rian? Sudah puas jawabannya? Ya. Kemudian pertanyaan dari Evanes tadi, ada berapa macam sih seismo? Bumi atau seismo berdasarkan faktor penyebabnya ditentukan jadi beberapa macam. Ada 3 macam, 1 gempa tektonik, 2 akibat vulkanik, akibat gunung berapi terjadi sebuah erupsi, akibat gerakan lava permukaan bumi, lalu pada saat erupsi akibat erupsi Ada berapa tadi? 3 macam. 3. Gempa runtuhan. Akibat adanya runtuhan massa batuan yang besar, biasanya bersifat lokal. Contohnya, runtuhnya batu-batu berukuran besar di sisi gunung atau runtuhnya gua-gua besar. Jadi ada 3 macam seismo ya. Gimana Ivanes? Puas apa belum? Siap puas dengan jawaban kelompoknya Cika CS. Oke. Saja ya. Baik. Saya rasa untuk kelompoknya Cika sudah cukup bagus. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita kasih applause untuk kelompoknya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Satu kelompok lagi untuk maju presentasi, yaitu kelompoknya Syahrurin dan juga kawan-kawan terkait dengan vulkanisme dan juga pengaruhnya bagi kehidupan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Evanes Ramadan, Dan saya belum membuat Aziza. Saya akan mempresentasikan studi kasus vulkanisme. Terdapat 2 pengaruh vulkanisme bagi kehidupan, yaitu 1. Pengaruh dampak positif, 2. Pengaruh dampak negatif. Pengaruh dampak positif yaitu menambah kesuburan tanah sebagai pembangkit listrik, menambah jumlah material bangunan yang ada di permukaan bumi, menyediakan sumber air mineral, sumber air panas yang mengandung belerang, menambah keindahan. Pengaruh dampak negatif yaitu menimbulkan kerusakan alam, menimbulkan gempa, menimbulkan awan panas dan material lainnya sehingga menyebabkan kematian. Terus menimbulkan kerusakan bangunan. Itu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan saya yang ada di lembaran LKP tadi yang berjumlah 8 itu sudah dikerjakan ya. Ya. Oke. Kalau sudah, nanti untuk yang pertanyaan-pertanyaan saya cross check tersendiri, saya ambil penilaiannya juga. Nah, terkait dengan vulkanisme dan pengaruhnya bagi kehidupan, mungkin ada yang perlu sampaian tanyakan kepada kelompoknya Evanes. Monggo, silakan Rena. Tadi dikatakan bahwa dampak positif dari vulkanisme salah satunya adalah menghasilkan sumber daya mineral yang diperlukan manusia. Misalnya apa? Oke, bisa dipahami pertanyaannya dari Rena. Kemudian satu pertanyaan lagi, yuk. Bisa lagi. Yang lainnya tidak ada ya? Ada? Monggo Desa.
Apa yang dimaksud dengan manfaat vulkanisme sebagai penyedia sumber energi terbarukan? Bisa dipahami juga ya pertanyaannya. Monggo Sahnurin dan kawan-kawannya dijawab pertanyaannya Rena sama Denisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rena. Sumber daya mineral yang diperlukan manusia misalnya apa? 1. Emas, 2. Nikel, 5. Tembaga, perak, aluminium, dan lain sebagainya. Sudah bisa dipahami? Oke, jadi ada beberapa macam sumber daya mineral dan banyak yang sangat kita perlukan. Tadi sudah disebutkan beberapa dari contohnya itu dari Sahnurin ya, Sahnurin. Kemudian pertanyaan tadi si Denisa terkait dengan energi terbarukan. Ya. Lalu apa siapa yang mau menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Denisa. Manfaat vulkanisme juga sebagai penyedia sumber energi terbarukan. Maksudnya gimana? Sistem vulkanisme menghasilkan panas internal yang melepaskan energi berupa panas bumi atau yang lebih dikenal sebagai energi geotermal. Energi geotermal kemudian dimanfaatkan manusia untuk membangun pembangkit listrik. Energi geotermal adalah energi terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Bisa dipahami? Jadi dia lebih ramah ya. Oke, itu tadi presentasi dari kelompoknya Sahnurin dan juga kawan-kawannya terkait dengan vulkanisme dan juga pengaruhnya bagi kehidupan. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Apa masih ada yang mau ditanyakan? Boten. Kalau boten kita kasih applause dulu untuk temannya kawan-kawan. Silakan ditutup, maaf. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tidak kebagian untuk presentasi hari ini jangan berkecil hati. Kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Yang tidak kebagian akan saya berikan kesempatan ya untuk maju presentasi biar gantian. Kemudian ini tadi sampean sudah mempelajari tenaga endogen dan juga pengaruhnya bagi kehidupan. Masih sangat fresh, anget. Tadi tenaga endogen itu dibedakan menjadi berapa macam? 3 macam. Apa tadi Evanes? Seisme, kemudian tektonisme dan juga vulkanisme. Tektonisme tadi ada kelompoknya Rena sama Agung, itu sudah mengkaji, menganalisa. Jadi tektonisme itu apa sih, pengaruhnya bagi kehidupan apa saja. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh kelompok yang kebagian maju, kelompoknya Agung dan kawan-kawan, bahwa ternyata tektonisme itu berdampak atau punya pengaruh baik positif maupun negatif bagi kehidupan. Masih ingat ya tadi ya? Nah, begitupun juga untuk yang seisme dan juga vulkanisme. Tadi punya pengaruh positif dan negatif apa enggak? Punya. Oke. Jadi kalau kita bisa tarik benang merah tenaga endogen ada berapa tadi? Kita ulang lagi. 3. Ada 3. Apa saja tadi? Tektonisme, seisme, dan juga vulkanisme. Masing-masing tidak hanya punya dampak positif atau yang biasanya kita lebih kenal dampak negatifnya saja. Nah, tetapi juga memiliki dampak kebalikannya. Jadi punya dampak positif, punya dampak negatif. Oke, tadi masih ingat ya dampak dari seisme. Tadi coba kalau buat pengen sampean
menyebutkan dampak negatif dari seisme. Ada yang masih ingat? Menimbulkan korban jiwa. Kemudian apa lagi? Selain itu Fasilitas umum. baik, oke. Jadi masih fresh, masih ingat semuanya. Kalau yang vulkanisme, ada yang masih ingat tadi yang disampaikan kelompoknya Yohanes dan kawan-kawan? Vulkanisme ternyata juga tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi dia juga punya dampak negatif. Negatif sampai pasti sudah sangat familiar. Kalau positifnya dari vulkanisme itu bisa menyebabkan apa? Tanah menjadi subur. Kemudian ada lagi. Oke, jadi paham ya apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa sampean petik dan bisa sampean resapi, sampean cerna ya. Oke. Jadi buat ulang lagi, tenaga endogen itu ternyata punya banyak sekali pengaruhnya bagi kehidupan kita. Kita hidup di bumi tentu akan seringkali menjumpai yang namanya seisme ataupun vulkanisme, tektonisme. Ketika sampean paham, nantinya sampean saya harapkan tahu tata cara misalnya kalau adanya seisme mitigasinya bagaimana, atau mungkin kalau vulkanisme pencegahan atau mitigasinya terkait dengan dampak yang negatifnya bagaimana, bisa dipahami. Oke? Paham ya? Untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan masih terkait dengan tenaga bumi, tetapi kalau di pertemuan selanjutnya sampean pelajari terkait dengan tenaga eksogen. Jadi kebalikannya dari tenaga endogen. Nah, itu ada tenaga eksogen. Sampean baca-baca dulu buku paketnya di rumah. Jadi ketika nanti bertemu saya kembali belajar geografi, sampean sudah punya pandangan, ya, oke? Jadi, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, saya minta ketua kelompoknya, ketua kelasnya Agung untuk memimpin doa. Baliknya ke kelompok nanti aja, yuk monggo. Merdu siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua pada siang hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Mufad akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.